Oke, hari ini kita akan membahas, kita mengulang lagi ya. Soalnya kemarin Ibu mohon maaf, kemarin itu Ibu ada pertemuan mendadak. Jadi mungkin tidak bisa hadir. Nah, untuk yang semester 7 dan semester 5, Ibu sudah konfirmasi dengan admin. Beliau bilang itu disatukan ya, karena yang Ibu ajar itu hanya satu kelas saja. Tidak ada perbedaan antara semester 5 dan semester 7. Dan jadwalnya juga 10.30 sampai jam 13 ya. Oke. Kita 30 menit saja. Nanti kita materi Bu share di grup. Kemudian nanti dikombin dengan diskusi di WhatsApp grup aja. Oke, Ibu akan share screen. Udah kelihatan? Oke ya. Kita mulai dari awal karena sepertinya banyak yang masih baru join-join. Ini Ibu stop terima ya. Soalnya Ibu susah kalau mau terima-terima lagi. Oke. Eh, Jadi, manajemen aset daerah, seperti kita ketahui bahwa manajemen aset daerah dari judulnya saja ada manajemen, kemudian ada aset daerah. Mungkin kalian sudah mendapatkan materi mengenai asas-asas manajemen. Sebagaimana kita ketahui bahwa manajemen itu ada dua pengertian. Yang pertama itu manajemen sebagai ilmu, kemudian manajemen sebagai seni. Kalau manajemen sebagai ilmu, itu artinya adalah manajemen yang berhubungan dengan fungsi manajemen. Yang paling terkenal atau yang paling update itu fungsi manajemen adalah POAC, ya. Masih ingat? POAC itu ada planning, kemudian ada organizing, ada actuating, dan ada controlling, ya. Jadi yang pertama itu perencanaan, kemudian pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Itu manajemen sebagai ilmu yang artinya adalah memberikan pengelolaan terhadap sumber daya yang ada. Ada 6M juga kalau kalian masih remind ya, masih mengingat-ingat. 6M itu adalah ada man, mesin, kemudian metode ya, banyak sekali 6M itu. Kemudian itu akan dikelola dalam suatu pengelolaan bentuknya adalah manajemen baik itu secara efektif dan efisien. Sedangkan kalau sebagai seni, artinya manajemen itu adalah suatu kesatuan yang tidak terlepas dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalian join ke Zoom materi Ibu sekarang itu sebenarnya sudah include ke manajemen dalam kehidupan sehari-hari. Jadi bagaimana hidup teratur, kemudian bagaimana misal OTD hari ini ya mau pakai apa, itu adalah manajemen. Nah, bagaimana konsep manajemen itu dalam pengelolaan aset daerah itu yang akan kita bahas. Jadi lebih erat kaitannya mulai dari perencanaan, kemudian sampai controlling pengawasannya. Sekarang bagaimana kita lihat pengertian aset. Ya, oke. Ini ya, ini fungsi manajemen tadi. Kalian bisa lihat catatan kalian sebelumnya bahwa fungsi manajemen itu yang paling ngehits itu adalah ini. Walaupun banyak sekali para ahli menyebutkan fungsi manajemen itu ada posdekop, kemudian ada ditambah lagi komando, ada lagi ditambah leadership, kalau kalian bisa lihat. Tapi yang paling kental atau yang paling dasar, basic dalam fungsi manajemen itu adalah planning, organizing, actuating, dan controlling. Sama dalam manajemen aset daerah itu, kita mulai dari perencanaan dulu, kemudian bagaimana mengorganize, kemudian bagaimana melaksanakan, dan bagaimana mengawas. Ya. Nah, ini pengertian aset yang secara garis besar adalah seluruh sumber daya yang bersifat ekonomis, yang dikuasai, dan diharapkan memberikan manfaat ekonomis. Kemudian dapat diukur dalam satuan uang, artinya bernilai ekonomis yang memiliki nilai fungsi yang dapat dipergunakan untuk masa depan dan dipelihara, baik itu alasan sejarah, budaya, maupun kehidupan. Itu aset. Secara historis, pengertian aset seperti itu. Ya. Kemudian apa sih fungsi aset? Fungsi aset itu adalah memberikan manfaat ekonomis. Ya, memberikan manfaat ekonomis artinya adalah memberikan eh, pengharapan kepada masyarakat kalau aset daerah ya, masyarakat daerah itu sendiri agar dapat memenuhi yang namanya PAD.
ya, pendapatan asli daerah. Kemudian memberikan manfaat sosial di masa depan. Jadi hubungannya akan terhadap keberlangsungan pembangunan yang ada di daerah tersebut. Kemudian bagian dari faktor produksi, dan yang terakhir adalah sebagai penyelenggara kegiatan organisasi dan pelayanan. Jadi aset daerah itu digunakan untuk pelayanan yang ada di masyarakat atau di daerah. Kembali rewind aset. Aset itu ada aset lancar, kemudian aset yang tidak lancar. Ini ya, kemarin Ibu sudah sempat singgung bahwa aset lancar itu yang pertama adalah cash. Cash itu artinya uang. Jadi segala sesuatu yang berhubungan dengan rupiah, dolar, entah itu mata uang, itu merupakan aset lancar. Kenapa masuk aset lancar? Karena eh, cash atau yang berupa dengan nominal uang ini itu bisa diberikan manfaatnya secara langsung. Jadi sama kayak kalian kalau misalnya punya uang ya, itu bisa langsung dengan adanya jual beli atau transaksi. Itu cash. Jadi aset yang bisa bergerak secara bebas. Kemudian account receivable ini seperti dana yang ada simpanan, ya, inventory juga. Short term investment itu lebih ke arah ke piutang ataupun dana hibah dan lain-lain. Oke ya, itu aset lancar. Kemudian aset tidak lancar, artinya itu lebih ke arah aset yang tidak bergerak atau yang untuk mendapatkan hasil atau nilai yang ekonomis itu membutuhkan proses. Kalau yang aset lancar tadi kan, kalau misalnya kita punya cek, punya uang, itu bisa ditransaksikan atau digunakan secara langsung, instan sifatnya. Tapi kalau aset yang tidak lancar, itu kita butuh proses dulu. Sama seperti aset daerah. Kalau aset daerah itu uh, sifatnya fix atau itu tetap, itu dia harus menggunakan beberapa regulasi sehingga bisa mendapatkan uang ataupun hasil. Contohnya adalah cars and trucks. Ini dalam artian bukan mobil dan truk aja ya, tapi dalam artian adalah kendaraan beroda 4, 2 yang menjadi aset negara daerah. Kemudian land, tanah, dalam artian bagaimana kalian bisa lihat tuh kalau di daerah itu ada plang tulisan tanah ini milik, ya, milik pemerintah provinsi, sering kan kalian lihat. Itu artinya adalah bahwa itu adalah aset dari pemerintah daerah yang bersifat tidak lancar sehingga penggunaannya itu lebih ke arah bagaimana memproses aset tersebut untuk menjadi faktor produksi yang lain. Jadi tidak bisa dilakukan secara transaksi ekonomi secara cepat. Kemudian furniture. Furniture itu berhubungan dengan aset-aset kantor seperti fasilitas dan sarpras yang lainnya, ya. Kemudian gedung-gedung, buildings, ya. Kalau sekarang itu buildingsnya udah ada jargon ya, Palembang, Sumatera Selatan itu pakai tanja. Kalau kalian lihat tuh di gedung-gedung Sumatera Selatan itu di depannya itu sudah semua yang pakai apa gapuranya itu pakai tanja, ya. Itu adalah aset. Sebenarnya kita akan mempelajari ini kalau kalian itu pelajarnya di bagian ekonomi ataupun akuntansi. Kalau ada yang dari asalnya SMA-nya jurusan akuntansi, pasti sudah tidak asing lagi dengan istilah-istilah seperti ini. Karena ini dipelajari secara tidak langsung. Ibu dulu sih IPS ya. IPS itu belajar tentang akuntansi. Jadi lumayan paham tentang ini. Mungkin kalau kalian yang dari IPA, mungkin agak kurang mengerti. Tapi kalau Ibu sebutkan, ini loh aset lancar, cek, giro, pasti kalian paham. Atau debit, kredit, itu kalian paham ya. Oke, next. Nah, kalau tadi penggolongan aset secara umum, sekarang kita lihat apa sih aset daerah itu? Ya, aset daerah itu adalah sumber daya penting bagi pemerintah daerah sebagai penopang utama pendapatan asli daerah untuk pembangunan berkelanjutan. Jadi seperti Bu sudah jelaskan tadi, bahwa aset itu adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan nilai ekonomis, ya. Segala sesuatu yang bisa dimanfaatkan secara ekonomis ataupun bernilai guna. Nah, kalau berhubungan dengan daerah, artinya yang menjadi aset ataupun yang menjadi eh, hartanya daerah, bahasanya seperti itu ya, itu merupakan adalah sumber daya seluruh, baik itu sumber daya alam, sumber daya manusia, ataupun yang Ibu sebutkan aset-aset lancar dan tidak lancar tadi. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk menopang pendapatan asli daerah. Mungkin kalian paham atau kalian belajar juga tentang manajemen
atau pembangunan, administrasi pembangunan. Di situ kalian pelajari bagaimana pembangunan itu berjalan secara maksimal apabila ada yang namanya dana. Dana itu kan ada dua. Ada yang namanya PAD, ada yang namanya dari pusat ya. Jadi pendapatan hasil daerah itu artinya adalah hal-hal yang didapatkan atas sumber daya dari daerah itu sendiri. Jadi tanpa ada bantuan yang berupa APBD ataupun APBD, APBN artinya bantuan dari pemerintah pusat, tetapi dikelola dalam bentuk APBD. Itu PAD ya. Jadi kalau pajak daerah, kalau ada yang tahu jenis-jenis pajak daerah itu seperti apa? Pajak parkir, masuk daerah atau pusat? Udah mulai mau skripsi kan sekarang? Tidak ada yang tahu. Ini kita ada berapa orang nih? Peserta itu ada 37. Kelas ini ada berapa orang? Ada 9 di waiting room. Wait, Ibu terima. Habis ini tidak ada lagi ya. Close. Setelah ini tidak ada lagi yang join room. Boleh langsung berkomunikasi ya, walaupun kita online. Jadi kemarin itu rencananya Ibu mau offline. Tetapi diinformasikan bahwa semester 5 ke atas itu semuanya online. Sebenarnya enakan offline ya, jadi kita bisa berinteraksi secara langsung. Kayak gini nih, ini hampir 50% lebih semuanya off cam. Kalau bisa sih on cam, jadi kelihatan tuh apa kalian lagi tidur atau kalian lagi kenapa. Ini cuma hanya beberapa yang kameranya dibuka. Jadi cuman ya karena aturan regulasi dari apa? Dari kampus itu seperti itu, jadi ya sudahlah, nggak masalah, kita mengikuti saja. Oke, next kita lihat bagaimana golongan aset daerah itu sendiri. Ya, kalau tadi kan pembagian aset secara umum. Suara Ibu cukup jelas ya? Soalnya di sini agak hujan. Jelas. Jelas ya. Jadi aset kalau tadi asetnya lancar dan tidak lancar, kalau aset daerah itu ada yang namanya golongan tanah. Tanah itu dalam artian tanah yang milik pemerintah ataupun yang ada di dalam tanah itu kan. Jadi begitu dengan batu bara, tambang itu masuk golongan tanah. Jadi kalian pernah dengar pajak tentang golongan tipe C, itu adalah pajak di mana masuk ke PAD mengenai seperti kalau di Bukit Asam atau tambang batu bara, itu adalah golongan tanah yang merupakan aset daerah. Jadi kita tidak akan menemukan aset daerah yang sama di tempat yang lain. Jadi kalau misalnya batu bara atau di daerah KJ, bagian Aras Kayu itu kan ada yang namanya pengeboran minyak ya, yang arah Prabu Muli, ada PT Medco dan sebagainya. Itu merupakan aset daerah. Aset daerah yang dikelola daerah tetapi menggunakan menggunakan instansi milik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dan bekerja sama dengan pihak ketiga yaitu pihak swasta. Tetapi pada dasarnya itu adalah aset daerah yang labelnya adalah punya daerah. Jadi tidak bisa dipergunakan oleh misalnya yang tadi Ibu bilang tadi pengeboran minyak di Banyuasin, di Musi Banyuasin itu diserah terimakan kepada di daerah Bengkulu misalnya. Tidak bisa seperti itu. Karena ini sudah masuk aset daerah. Makanya kalau kalian lihat kasus yang ada di Freeport, ya, kenapa seperti menjadi heboh dan besar? Karena aset daerahnya itu sangat besar. Nilai rupiah tidak terhitung. Tetapi kenapa aset daerah itu dikelola dan dimanfaatkan bukan masyarakat yang ada di daerah tersebut? Itu yang menjadi masalah. Jadi sama kayak kita nih ya. Kalau misalnya di Palembang itu tiba-tiba ada tambang emas, ada mungkin di dekat apa Punti Kayu itu ada tambang emas, tiba-tiba yang datang yang ngelola itu dari pihak Malaysia. Kemudian setelah pihak Malaysia mengelola, dimanfaatkan keluar lagi, dipindahkan ke Singapura. Bisa kalian bayangkan kan? Sedangkan aset daerah itu berada di kota Palembang. Nah, itu yang menjadi permasalahan yang mungkin kalian lihat di televisi seperti kejadian Freeport dan sebagainya. Ya.
Kemudian peralatan dan mesin. Tadi kan termasuk aset yang tidak lancar, yaitu salah satunya adalah eh, peralatan dan mesin, furniture dan sebagainya. Jadi mesin-mesin yang ada, kalau dulu sih Ibu ingat tuh ada yang namanya aset daerah itu percetakan Rambang. Itu adalah milik daerah. Tapi sekarang tidak, percetakan Rambang. Percetakan yang ada di Sekojo, kalau ada yang pulang di Sekojo tuh, ya kan? Itu udah tidak beroperasi lagi karena mungkin secara ekonomis tidak bernilai lagi. Tetapi bagaimana mesin-mesinnya, Bu? Mesin-mesinnya masih memiliki label aset daerah, ya. Kemudian golongan gedung dan bangunan. Kalian lihat tuh, ada yang gedung-gedung bangunan yang ada di daerah itu juga masuk aset. Ada jalan, irigasi, dan jaringan. Kemudian aset tetap lainnya, konstruksi, dan aset-aset lainnya. Itu adalah golongan aset daerah, ya. Selanjutnya kita lihat bagaimana cara memperoleh aset. Apakah datang dari lahir ataupun tiba-tiba muncul, ya. Sepertinya cara memperoleh aset itu adalah dengan yang pertama itu pembelian tunai. Itu kalau berhubungan dengan aset yang bersifat perlengkapan, mobil, truk, ya. Tapi kalau yang bersifat sumber daya alam, kemudian merupakan hasil dari produksi yang bersifat alamiah, kemudian itu memang ada di daerah tersebut, itu tidak dengan pembelian tunai. Jadi beruntunglah kita yang berada di Sumatera Selatan yang kaya akan sumber daya alam, ya. Kita itu kaya banget akan sumber daya alam. Cuman Palembang Bay yang apa sumber daya alam secara pariwisata itu kurang, ya. Sebenarnya bukan kurang, tapi kurang pengelolaannya. Nah, itu akan kita bahas nanti bagaimana mengelola aset daerah. Karena salah satu dari item RPS yang Ibu sebutkan kemarin itu adalah ada pengelolaan aset pariwisata kalau nggak salah. Nah, itu akan kita pelajari. Nah, salah satu memperolehnya itu dengan beli tunai. Jadi, kalian lihat tuh kan, kalau misalnya kalian PKL atau magang itu ada yang namanya sering dilabeli angka-angka, register, sekian-sekian nomornya, diunsri aja. Itu kan aset ke. Kemudian, setiap tahun itu ada perubahan mengenai aset seperti untuk perlengkapan kantor, kemudian mobil dinas, itu biasanya dibeli dengan tunai karena sifatnya adalah ada penyusutan secara ekonomis, ya. Kemudian ada juga harga yang tergabung. Dalam artian pembelian dengan harga tergabung ini mungkin dia adalah termasuk aset yang memiliki nilai antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Kemudian ada angsuran. Jadi pemerintah itu bisa kredit juga, ya. Bukan kita saja sebagai masyarakat yang punya pinjaman online, ya. So, pemerintah juga memiliki kemungkinan untuk membelinya dengan angsuran. Karena kan dana yang ada di pemerintah itu terbatas. Dananya itu terbatas, tapi alokasinya banyak. Ya. Kemudian ada sewa, ada juga yang sewa. Kemudian ada yang bertukar dengan aset lain. Dan pertukaran sekuritas artinya adalah secara keamanan atau stabilitas itu memiliki nilai jual yang lebih sehingga dimanfaatkan oleh daerah. Kemudian dibangun sendiri dan donasi atau sumbangan, ya. Seperti yang ada kemarin yang apa? Yang ada di Jakabaring yang aset-aset mengenai olahraga, ya, PON dan SEA Games atau Asian Games, ya, yang kemarin, Popnas, Bu, kalau nggak salah. ya, itu eh, akan menjadi aset dari pemerintah daerah. Jadi LRT itu kan sebenarnya produk dari kegiatan yang berlangsung di kota kita. Tetapi hasilnya atau impact-nya itu akan membuat aset daerah kita bertambah. Jadi jangan heran kalau misalnya pemerintah daerah tuh berlomba-lomba untuk mendapatkan proyek mengenai entah itu mengadakan PON atau berskala nasional, internasional, karena efeknya ini akan dapat atau menambah aset yang ada di daerah. Walaupun kita lihat, Bu, LRT itu tidak ada manfaatnya. Tapi setidaknya kita sudah memiliki fasilitas yang tidak dimiliki oleh daerah lain. Itu nilainya mahal. Kalau kita ingin mengajukan sendiri untuk membangun LRT, Ibu yakin dan percaya bahwa kita tidak akan di-approve oleh pemerintah pusat. Karena dananya besar dan tingkat kemanfaatannya itu untuk kita agak kurang.
Tapi karena mengingat kemarin proyeknya skalanya adalah internasional, maka kita akan mendapatkan arti itu boleh dikatakan ada dua manfaat. Jadi manfaat kita mendapatkan aset, yang kedua kita mendapatkan manfaat secara nilai eh, di mata daerah-daerah lain. Ya, nah sekarang kita sampai ke bagaimana pengelolaan aset itu sendiri. Ya, pengelolaan aset itu seperti Ibu bilang tadi tidak jauh pengelolaan dalam manajemen. Manajemen itu mulai dari planning. Nah, berarti kita akan mulai dengan perencanaan kebutuhan. Perencanaan kebutuhan itu dimulai diinventarisir dulu bagaimana apa yang dibutuhkan oleh SKPD ataupun daerah-daerah kita yang menyebabkan kita itu harus merinci kegiatan dan hal-hal yang dibutuhkan oleh daerah itu masing-masing. Itu pengelolaan. Jadi direncanakan terlebih dahulu. Sama kayak kita kalau misalnya nak belanja ke pasar kan, kita buat waiting list dulu kan, listnya dulu. Mau belanja apa ya hari ini? Atau bagaimana ya hari ini sesuai dengan kebutuhan. Jadi perencanaan kebutuhan dulu. Mana yang lebih urgent, mana yang lebih dibutuhkan, mana yang merupakan nilai ekonomisnya tinggi, atau manfaatnya lebih besar, itu yang diutamakan. Ya. Kemudian pengadaan. Setelah di list perencanaan kebutuhan itu, maka akan dibuatkan pengadaan yang artinya adalah pengajuan proposal atau eh, pengajuan terhadap kebutuhan tadi. Tuh ya. Jadi diadakan dulu, dibuat bagaimana komposisinya, berapa jumlahnya, kemudian arah dan kebijakannya bagaimana, itu pengadaan. Jadi tidak bisa serta-merta langsung hari ini minta, besok jadi. Makanya kalau misalnya kalian di sekolah ya, sekolah ibu anak aja itu, mohon maaf itu sekolah negeri, itu lantainya itu pecah-pecah, gitu kan. Kalau ibu sih mengerti bahwa dana bos itu tidak bisa langsung bisa cair, langsung bisa hari ini komplain, hari ini minta langsung cair gitu. Tapi kalau kan kalau sekolah negeri itu kan aset ya. Jadi penggunaan atau pengelolaannya juga membutuhkan aturan yang jelas gitu. Jadi ketika ingin diperbaiki itu harus melalui tahapan-tahapan ini, mulai dari perencanaan kebutuhan. Jadi ketika kita mengajukan di sekolah tersebut, ya sekolah bilang bahwa itu belum termasuk dalam list kebutuhan yang diajukan ke Dignas. Dan bosnya pun alokasi dananya pun bukan ke arah situ. Nah, ini yang kadangkala membuat eh, antara perencanaan, pengadaan itu jomplang gitu. Nah, seperti tadi kan otomatis akan membutuhkan yang namanya bantuan dari masyarakat atau secara mandiri. Kemudian ada yang pengamanan dan pemeliharaan. Nah, ini kenapa harus dipikirkan di awal? Ibu bilang dari awal bahwa yang namanya seluruh aset itu memiliki yang namanya tingkat penyusutan secara ekonomis. Jadi kalau kita beli truk, mobil yang dijadikan aset kendaraan, mobil dinas lah katakanlah, secara nilai ekonomis itu memiliki penyusutan, nilai penyusutan ya. Ya namanya mobil kan pasti kadang memiliki kendala tertentu ya, rusak lah ataupun butuh pemeliharaan ganti oli, kemudian mungkin ada beberapa perbaikan di mesin, terlepas dari pembiayaan untuk bensin dan sebagainya. Nah, itu termasuk ke pengamanan dan pemeliharaan. Atau beli rumah sekalipun, atau tanah sekalipun. Tanah kan kalau misalnya kalau di daerah-daerah itu ya, kalau tidak dipelangi, dosa ke tanah pemerintah, tanah milik kita saja kalau tidak ditandai ini hak milik siapa, itu biasanya ada aja yang nyaplok atau sedikit bergeser-geser. Itu pasti. Karena eh, ya namanya aset yang tidak terdeteksi atau misalnya yang tidak bisa dikelola secara jelas itu akan menyebabkan penggunaannya itu digunakan oleh pihak lain. Nah, itu yang namanya aset daerah kan kita lihat itu banyak sekali aset daerah itu yang perlu pemeliharaan dan pengamanan. Kalian lihat saja di L2 Dikti Pengkolan itu ada gedung serbaguna. Itu sebenarnya milik yang sifatnya inventaris dari daerah, tapi tidak digunakan. Karena apa? Karena ya mungkin tingkat kebutuhannya masih banyak untuk yang lain. Nah, seharusnya secara tidak langsung kalau menuruti tahapan ini, maka perlu ada pemeliharaan atau pengalokasian dana untuk pengamanan dan pemeliharaan, ya. Kemudian tahap selanjutnya adalah inventarisasi.
Apa sih inventarisasi? Kalau dari bahasanya inventaris. Inventaris itu yaitu tadi sama dengan aset. Artinya bagaimana kita mengorganisir atau mencatat barang-barang yang memang milik daerah. Itu bahasanya. Ya, bahasa lugasnya seperti itu. Jadi sama kayak kalian, kalau ibu pengen menginventarisasi atau menginventarisir kelas yang mengikuti mata kuliah manajemen aset daerah, maka ibu yang pertama kali lakukan adalah mengabsen. Jangan lupa kalian SS ya, screenshot kehadiran kalian karena ibu butuh pada saat di grup. Oke? Tapi ada fotonya, bukan namanya aja. Oke. Next yang nggak tampil on cam, ya sudah, mending nggak usah ikut. Ya. Oke. Kemudian nah, kembali ke inventarisasi. Jadi inventarisasi itu seperti itu. Makanya kalau misalnya kalian lihat inventarisasi mengenai AC lah, katakanlah yang paling mudah, yang paling kelihatan tuh barang-barang yang bersifat sarpras ya, sarana dan prasarana. Maka dilabeli, kemudian ada jadwal pembersihannya, kalau kalian lihat di kantor-kantor kan. Kemudian setelah itu dilihat bagaimana nilai penyusutannya, apakah sudah 5 tahun, yang wajib layak diganti. Nah, itu inventarisasi. Dilihat, dicek bagaimana tingkat, baik dari waktu, baik dari segi biaya, kemudian alokasi, seluruhnya itu diinventaris. Oke, ini bentar lagi nih ya. Selanjutnya pemanfaatan, pengawasan, dan sistem informasi data. Oke. Nah, ini adalah tugas kalian ya. Karena ini pertemuan ketiga, sepertinya memang Ibu harus ngasih tugas. Silakan dicatat, silakan dipoto. Ada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2020. Yang Ibu jelaskan tadi, pengelolaan aset daerah itu tadi, itu bukan nomor 17. Jadi, ada revisi peraturan pemerintah dan yang sekarang ada 28 tahun 2020. Silakan kalian buat rangkuman tentang peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2020 tentang pengelolaan barang milik negara dan daerah. Yang daerahnya saja ya, tidak perlu yang negaranya. Tentang pengelolaan milik daerahnya saja. Ada yang bertanya sampai sini? Nah, Ibu, sudah Izin Bu, oke ya, cukup mengerti? Sorry to say, untuk yang 6 people yang ada di waiting room, Ibu tidak bisa accept karena running time itu sebentar lagi. Jadi kalau itu tidak bisa lagi ya. Jadi next kalian lebih cepat lagi. Kalau mau tanya-tanya nanti di WhatsApp grup aja. Nanti materi Ibu sampaikan di WhatsApp grup. Kemudian jangan lupa tugasnya itu untuk minggu depan. Ya. Ada yang mau bertanya? izin Bu, bentuknya jadi Word gitu ya nanti. Iya, jadi Word aja. Atau Kumpul dari mana Bu? dikumpulkan, nanti Ibu kasih link untuk kumpul ya. Sebenarnya Ibu Oh, hari ini mau buat e-learning. Kan manajemen aset belum ada e-learningnya ya. iya Belum Bu. Iya, Bu, belum ada, Nah, Bu. iya, Bu. Ada. Ya, Jadi Bu. Ibu usahakan hari ini Ibu akan buat mengajukan dulu untuk learning. Kebetulan Ibu kan dosen baru, Ibu kurang paham tuh. Tapi Ibu coba akan membuat learning. Jadi kalau bisa sih tugasnya kalau bisa di tugasnya untuk minggu depan. Jadi masih ada 1 minggu lagi kan. Jadi akan dimasukkan ke learning itu saja. Tapi kalau tidak bisa nanti Ibu buatkan link drive-nya untuk kalian kumpul tugas. Oke? Ada yang mau bertanya? Jika tidak ada yang Nggak bertanya, ada, Bu. ah, Ibu rasa cukup. Kita foto dulu kali ya. Yuk, on cam dulu semuanya. Wait, 1, 2, 3. Cheese. Oke, terima kasih untuk satu lagi. Oke, 1, 2, 3. Cheese. Nah, ini banyak sekali ya yang tidak menggunakan kamera. Next, jangan seperti ini ya. Oke, Ibu rasa cukup. Boleh tanya selama jam mata kuliah mengenai tugas dan lain sebagainya. Lebih dan kurang Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih, Bu.